warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya berasal dari SDN 5 Sani, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bengkulu Angkatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan mengambil praktek pembelajaran rutin pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Terima kasih. Kita semua pasti bisa. Ku buka buku, ku raih ilmu dengan belajar sungguh-sungguh. Harus semangat biar jadi smart. Lalu aku jadi orang hebat. Kita sama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada enggak ada semua. Masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pembelajaran kali ini sebelum belajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib kita yang berjudul Maju Tak Gentar. Silakan kalian berdiri. Baiklah, siap ya. Baiklah, kalian sudah siap belajar ya hari ini? Siap. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya sama kalian. Tadi ya, kan berangkat ke sekolah, siapa yang dibekali uang jajan sama orang tuanya? Berarti dibekali semua ya. Ibu mau tanya, uang jajan itu untuk beli apa? Beli makanan. Beli makanan ya, uang jajan untuk beli makanan. Berarti makanan itu nanti akan berubah menjadi tenaga. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum belajar kalian dengar motivasi dari Ibu. Nanti kalau kalian belajar ini dengan sungguh-sungguh, kalian akan tahu nanti di sini kan rata-rata orang tuanya sebagai petani. Kalau di petani itu biasanya suka diserang oleh hama tikus. Ya, suka diserang oleh hama tikus. Nanti kalau setelah belajar rantai makanan, jaring-jaring makanan, kalian tahu bagaimana cara mengatasi hama tikus itu secara alami ya. Baiklah. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita belajar materi di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Di sini nanti kita akan bertemu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Pada mata pelajaran matematika Bahasa Indonesianya nanti kalian bisa menemukan pokok pikiran dan menemukan informasi penting pada paragraf non fiksi.
Nanti untuk mata pelajaran IPA-nya kalian bisa membuat dan menguraikan jaring-jaring makanan. Jadi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Hurra! Lagi ya, sekali lagi. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Hurra! Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk ke literasi ya. Literasi sekarang kalian baca yang ada di PowerPoint ibu. Ada apa judulnya tuh? Ayam yang hilang. Ketika ribut beli tempat pangannya, Paman Joni banyak sekali beli kepada ayam kampung untuk mencari ayam itu, tapi tidak ketemu. Setelah 4 hari, ayam itu hilang. Joni mencium bau busuk dari kebun belakang rumah Joni. Setelah Joni memperhatikan ayam itu telah tersangkut tali, sehingga ayam itu tidak bisa pulang ke jalan. Ayam itu mati kelaparan. Ya, selesai mas. Dah. Kalian tadi sudah membaca bacaan singkat judul ayam yang hilang. Kalau kalian di situ lihat ayamnya mana ya? Ayamnya hilang mana ya? Di belakang rumah. Ketemu enggak? Temu. Tapi ayamnya apa? Udah mati. Udah mati, udah busuk ya. Kenapa ayamnya mati? Kena kelaparan. Ya, ayamnya mati kelaparan. Berarti setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kalian lihat di situ, itu gambar apa itu? Rantai makanan. Gambar rantai makanan. Kalian lihat di situ, ada apa di situ di rantai makanan itu ya? Ular. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Perhatikan ya. Coba kalian perhatikan di layar itu. Di situ ada gambar rantai makanan. Kalian perhatikan, kira-kira pada gambar itu kalian bisa menunjukkan apa yang berperan sebagai produsennya. Yang berperan Padi. Tumbuhannya berupa apa di situ? Padi. Iya, tumbuhannya berupa padi. Padinya dimakan apa? Belalang. Dimakan belalang. Belalang dimakan apa? Katak. Dimakan katak. Katak dimakan apa? Ular. Selanjutnya, ular dimakan burung elang. Selanjutnya burung elangnya mati diuraikan oleh jamur. Jamur itu nanti bangkai burung itu nanti dia diurai jamur, jadilah dia pupuk untuk tumbuhannya. Di halaman 101. Bukan halaman 101. Kalian baca dulu di buku itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baca dulu bukunya ya. Hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan yang lain bermanfaat tumbuhan. Kalian sudah membaca di halaman 101 yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Sekarang kalian perhatikan pada teks non-fiksi itu. Kira-kira pada paragraf pertamanya itu apa ide pokok atau pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama? Keberanian pada makhluk hidup dan memandang bagian dari depannya yang orang Ya, pada paragraf pertama ide pokok atau pikiran utamanya terdapat pada kalimat pertamanya yaitu kebergantungan makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari Iya, dalam sebuah ekosistem. Sekarang kan masih pada paragraf pertamanya ya. Apa informasi penting yang dapat kalian temukan? membuat makanan sendiri. Iya, yang pertama informasi pentingnya adalah tumbuhan berhijau daun dapat membuat
makanan sendiri. Mereka mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Iya, itu dua-dua dapat informasi pentingnya. Terakhir yang ketiga, hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Itu ada 3 informasi penting yang dapat kalian temukan pada paragraf pertama. Tadi kalian juga dapat menemukan pokok pikiran pada pada paragraf non fiksi yang pada paragraf pertama itu, terus sudah dapat menemukan informasi penting. Sekarang coba kalian rangkumkan di paragraf pertama itu informasi penting itu dirangkum. Coba kira-kira gimana merangkumnya? Makanan sendiri disebut konsumen. Iya, pada paragraf pertama ya udah dapat ya, tadi udah menemukan pokok pikiran, udah menemukan informasi penting. Sekarang udah membuat rangkumannya itu yaitu tumbuhan berhijau daun yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Ibu ada animasi tentang rantai makanan. Kalian perhatikan nanti di layar yang telah ibu tampilkan itu ya. Lumayan, cuma kata kecil. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku inilah. Lihat pemandangan. Asik. Kau penasaran? Kamu sarapanku hari ini. Iya, kalian sudah melihat animasi tadi, animasi tentang rantai makanan. Setelah kalian melihatnya tadi, kira-kira kalian tadi kan sudah melihat ya, apa yang bertindak sebagai produsen di situ apa? Padi atau rumput ya, itu sebagai produsen. Tadi padinya dimakan siapa? Dimakan belalang ya. Tadi padinya dimakan belalang. Belalang itu disebut produsen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Belalang itu disebut konsumen tingkat 1. Konsumen itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya. Habis dimakan belalang dimakan apa tadi? Iya, belalang dimakan katak. Katak itu produsen konsumen tingkat. Nah, konsumen tingkat 2 ya. Sekarang ibu tanya, kasih kalian dan sebutkan produsennya siapa? Konsumen tingkat 1 siapa? 2, 3 dan terakhir ya. Kalau seandainya rumputnya berkurang, kira-kira apa hewan yang berkurang kalau produsen itu berkurang? Iya, belalang yang berkurang ya. Kalau katak yang berkurang, apa berdampak pada siapa? Pada? Iya, berdampak pada ular karena katak tadi dimakan oleh ular. Kira-kira kataknya habis, ularnya kelaparan tidak? Maka nanti ular itu kalau dia kataknya habis ataupun berkurang, dia akan mencari mangsa yang lain karena satu ekor ular itu bisa memangsa berbagai jenis binatang lain yang nanti kita sangkutkan ke
jaring-jaring makanan. Tadi kalian sudah rantai makanan. Selanjutnya rantai makanan itu dari beberapa rantai makanan bisa menjadi satu buah jaring-jaring makanan. Sudah bisa menyebutkan produsen, konsumen dan sebagainya. Sekarang ibu mau tanya, apa arti rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan adalah makhluk hidup dengan berperan dalam Dan ya, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Adalah peristiwa makan dan dimakan pada urutan tertentu ya. Pada makhluk hidup, makhluk hidup itu ada yang dimakan dan ada yang memakannya ya. Yang disebut produsen nanti adalah apa itu produsen? Makhluk hidup yang bisa membuat makanan. iya, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri disebut produsen. Tadi produsennya satu, konsumen juga satu ya. Serba satu. Sekarang kalau pada jaring-jaring, kalian lihat produsennya apa itu? Ubah. Produsennya apa? Itu produsennya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan oleh apa? Dimakan oleh belalang. Dimakan apa lagi? Burung. Dimakan oleh burung. Burung memakan biji. Dimakan apa lagi itu? Tikus. Dimakan apa lagi? Nah, tumbuhan di situ dimakan oleh dimakan belalang bisa, dimakan burung pemakan biji bisa juga. Kalau menurut pendapat kalian ya, kalian sudah perhatikan tadi gambar jaring-jaring makanan yang barusan ibu tampilkan. Sudah melihat gambar rantai makanan ya. Kalau menurut pendapat kalian ya, menurut pendapat kalian nih, apa perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Dua kelompok yang di sana Nurmila Safa, ini Fitri sama Arum di sana. Sebelah sini yang tiga ini sini. Ayo mejanya digempet, kita nanti bikin rantai makanan gitu. Terus di sini kalian. Berdirinya tetap menghadap ke depan ya. Ya, ada apa gitu ya? Dirinya menghadap ke depan. Tuh. Di depan ya. Gerakan yang kedua. Sebelahnya bagiannya. Baru lompat. Sebelah ini. Kalian udah bagikan menjadi dua kelompok ya, jadikan menjadi dua kelompok. Jadi kalian nanti akan ibu bagikan kertas, ini namanya kertas manila.
ada gunting dengan double stick nanti ibu bagikan. Juga ada ini, ibu udah siapkan komponen untuk kalian membuat jaring-jaring makanan ya. Nanti setelah jaring-jaring makanannya jadi, setiap kelompok nanti ibu kasih biar beda-beda ya, bikin jaring-jaring makanan. Jadi setiap kelompoknya itu beda-beda jaring makanannya nanti. Ini untuk kelompok ini untuk kelompok air ya Kamil. Ini ada komponennya nanti, kalian pilih yang mana nanti produsen, yang mana nanti konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan selanjutnya ya. Sekarang ibu bagikan. Ini untuk kelompok ini. Ya, di sini ya. Ya, dari jamur dulu ya. Ada yang mau ngunting? Satu orang yang nulis. Ada yang nulis. Nulis seperti ini. Bagaimana pembinaan tas deh? Terus aku, makanya ikannya dah. Ya, kalian ada sesuai namanya itu. Ayo kamu tempel gambar di situ. Ini tempel gambar pokok. Nah, ya ya. Ya itu ya. Ya itu kan ada apa? Ingat maksudnya apa yang ada masaknya masih ada. Kejauh dia kata-kata. Dulu. Oke, udah selesai semua? Selesai ya, ayo. Kelompok sana udah selesai enggak? Udah ya. Sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Iya, kelompok sebelah sini. Ayo silakan maju empat-empatnya. Kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ayo siapa yang megang? Iya, dah. Ayo. Pohon dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan elang mati jadi jamur, Diuraikan. diuraikan ke pohon. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Sekarang kelompok sebelah sini, silakan maju. Ayo semua maju, ya. Diuraikan jamur. Oke, terima kasih. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2.
siapkan kertas manila di sana. Nanti satu orang mengambil gambar yang telah ibu siapkan ini. Satu orang satu ambil gambar yang telah ibu siapkan ini ya. Nanti kalian tempelkan di sana sehingga gambar-gambar ini akan membuat satu jaring-jaring makanan. Kalian siap? Ya. Pilih gambarnya yang mana? Pilih gambar yang mana? Terserah. Nur bilang apa? Ambil harus satu gambar ini dikasih produsen semua. Ya, ini ambil, tempel. Ini spidolnya untuk bikin garisnya nanti ya. Tempel pilih gambar ya. Pilih gambar. Ayo Jak, ini Jak. Ya. Oke, kalian tempelkan di sana. Bawa spidol untuk bikin panahnya kemana. Nanti ibu nanya siapa yang bisa pengertian dari rantai makanan. Ibu kasih hadiah ya. Apa dari pengertiannya? Sudah? Sudah ya, silakan duduk. Gantian, ayo siapa lagi? Ayo pilih gambarnya. Pilih gambar situ ya. Nih. Bawa spidolnya. Pilih gambar itu. Bawa spidolnya. Siapa lagi? Ya ini ambil. Tempel di situ. Kita bukannya, kalian bukan. Dari semua ada? Ya, mau bilang apa? Ya, teruskan. Siapa kiranya yang berani menjelaskan jaring-jaring makanan ini? Kalian jelaskan. Mana dari produsen dulu? Mana produsennya? Sebut. Rumput dari pohon. Ya, rumput dimakan oleh? Rumput dimakan ulat dan belalang dan tikus. Ya. Selanjutnya, Pohon dimakan belalang dan ulat. ya, belalang dimakan. Coba salah sama belalang makan apa? Belalang dimakan katak. Ya, kata. Katak dimakan ulat. Ya, selanjutnya. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan katak. Ya. Katak dimakan ulat. Ya, selanjutnya. Ayam dimakan ulat. Dan kalian berdua telah berani maju untuk menjelaskan ini. Sekalian memulainya, ibu kasih kalian hadiah berupa pulpen supaya nanti kalian lebih semangat dalam belajarnya. Ayo silakan ambil untuk meminta serta. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Di sini ada produsen juga. Nah, sepertinya rumput ini ya. Rumput juga bisa dimakan oleh apa nih? Tikus. Rumput juga bisa dimakan? Belalang. Rumput juga bisa dimakan? Jadi yang bertindak sebagai produsennya apa nih? Rumput Iya. Konsumen tingkat satunya apa nih? Ulat, belalang, dan tikus itu konsumen yang pertama. Selanjutnya ulat atau belalang dan tikus dimangsa oleh siapa yang makannya nih? Ayam. Bisa juga? Katak. Jadi ulat bisa dimakan ayam, belalang juga ayam mau makannya. Katak juga seperti itu,
yang mau makan dimakan ulat dan juga katak mau makan belalang. Sekarang kita perhatikan ke tikus. Siapa yang kira-kira nanti ini makan tikus seperti gambar ini? Ular. Tikusnya mau makan ular. Ular juga makan apa selain tikus? Makan apa? Makan katak. Selain katak dan tikus, apa lagi yang dimakan? Ayam. Sekarang kalian perhatikan. Ayam dimakan ular. Katak juga dimakan ular. Tikus juga dimakan ular. Kira-kira yang mau makan ular ini apa? Iya, itulah jaring-jaring makanan yang kita buat berdasarkan dari rantai makanan yang kalian buat tadi, kita gabung jadi jaring-jaring makanan seperti ini. Rantai makanan adalah makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai pemimpin dan Begitu ya. Apa pengertian jaring-jaring makanan? dalam hitungan jaring makanan dalam memiliki banyak pilihan makanan juga. Rantai makanan seperti itu ya. Kalau rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu pada makhluk hidup. Iya. Sekarang kalian sudah paham belum apa yang ibu sampaikan? Kalian kembali pada bangku masing-masing, ibu kasih evaluasi. Bagikan ini. Ayo. Tulis nama kalian. Iya. Ada nama di atas. Ya. Kalau informasi penting itu kan informasi yang dapat kalian temukan pada paragraf itu. Siapa yang sudah selesai? Yang paragraf pertama. Maju. Alam Baca senantiasa juga. berkasih hujan ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Ya, pokok pikirannya apa? Paragraf 1 Jo? Alam senantiasa berubah. Sampai coba. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Enggak. Informasi penting yang kamu temukan? Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Iya, Laila, itu adalah pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1 dan informasi penting yang terdapat pada paragraf 1. Apa informasi penting? Apa pokok pikiran pada paragraf pertama? Kalian dah sebutkan, jadi paragraf pertama itu terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Itu pokok pikirannya. Yang menemukan informasi penting dan merangkum informasi pentingnya. Sekarang ibu mau bertanya, kalian tadi sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Pelan tertentu melakukan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kumpulan dari lebih dari satu rantai
rantai makanan. Yang bertindak sebagai produsen biasanya apa? Mengapa tumbuhan disebut produsen? Karena apa? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Karena apa? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Siapa yang belum ngerti? Silakan angkat tangan. Siapa yang belum ngerti? Di mana belum ngertinya? Ngerti, Bu? Ngerti. Kalian buka buku paket kalian halaman 104. Itu kalian di situ ada tugas ya. Kalian bisa kerjakan di rumah. Tugas itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Berarti kalian sudah mengerti dan sudah paham tentang pelajaran kita. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita nyanyikan salah satu lagu daerah dulu ya. Kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian lihat dulu sampah-sampah yang ada bekas kalian kerja kelompok tadi. Kalian punutkan, kalian buang pada tempat sampah. Sebelum pulang, ketua kelasnya pimpin doa dulu.